Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Suharmono dari kelas IF 7 AI. Saya akan mempresentasikan tugas dari komputer forensik. Yang pertama, komputer forensik adalah cabang dari ilmu forensik berkaitan dengan bukti hukum yang ditemukan di komputer dan media penyimpanan digital. Komputer forensik juga dikenal sebagai digital forensik. Yang poin kedua, tujuan dari komputer forensik adalah untuk menjabarkan keadaan kini dari suatu artefak digital. Istilah artefak digital bisa mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan seperti flash disk, hard disk, atau CD-ROM. Sebuah dokumen elektronik, misalnya sebuah pesan, email atau gambar, atau bahkan sederetan paket yang berpindah dalam jaringan komputer. Yang poin berikutnya, kasus forensik di Indonesia. Contohnya, pembobolan ATM dengan teknik ATM skimmer scam. Belakangan ini Indonesia sedang diramaikan dengan berita pembobolan ATM. Para nasabah tiba-tiba saya kehilangan saldo rekeningnya akibat dibobol oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk masalah tipu menipu dan mencuri adalah hal yang sepertinya sudah sangat biasa di Indonesia. Hal ini mungkin diakibatkan oleh kurangnya kesempatan kerja dan tidak meratanya pendapatan. Berdasarkan data yang ada di televisi dan surat kabar, kasus pembobolan ATM ini di Indonesia dimulai di Bali dengan korban nasabah dari bank besar yakni BCA, Bank Mandiri, BNI, dan Bank Permata. Diindikasikan oleh polisi dilakukan dengan menggunakan teknik skimmer. Modus pembobolan ATM dengan menggunakan skimmer adalah pelaku datang ke mesin ATM dan memasang skimmer ke mulut slot kartu ATM. Biasanya dilakukan saat sepi atau biasanya merekam datang lebih dari 2 orang dan ikut mengantri. Teman yang di belakang bertugas untuk mengisi antrian di depan mesin ATM sehingga orang tidak akan memperhatikan dan kemudian memeriksa pemasangan skimmer. Setelah dirasa cukup atau banyak korban, maka saatnya skimmer dicabut. Inilah saatnya menyalin data ATM yang sedang direkam oleh skimmer dan melihat rekaman nomor PIN yang ditekan korban. Pada proses ketiga, pelaku sudah memiliki kartu ATM, duplikasi atau hasil generate, dan telah memeriksa kevalidan. Kini saatnya untuk melakukan penarikan dana. Biasanya kartu ATM duplikasi disebar melalui jaringannya ke berbagai tempat. Bahkan ada juga yang menjual kartu hasil duplikasi tersebut. Nah, dan poin berikutnya yaitu tahapan-tahapan pada digital forensik. Seorang ahli digital forensik dapat menggambarkan tahapan dan metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang file terhapus, transkripsi ataupun yang rusak. Lalu apa yang sebenar tahapan dalam implementasi digital komputer forensik? Secara umum ada 4 tahap yang harus dilakukan implementasi digital forensik, yaitu yang poin pertama pengumpulan, yang kedua pemeliharaan, dan yang ketiga analisa, yang keempat presentasi. Poin berikutnya, mengapa perlu adanya IT forensik? Karena modern ini kejahatan atau tindak merugikan atas dasar ketidaksengajaan tidak hanya terjadi di dalam dunia nyata, melainkan telah merambah ke dalam dunia digital. Hal ini dikarenakan perkembangan zaman yang semakin cepat telah membuat masyarakat konvensional beralih menjadi masyarakat digital. Dan tentu saja di masa transisi tersebut menimbulkan berbagai macam lubang kejahatan baru, di samping adanya peluang usaha dan kegiatan baru. Dan yang poin berikutnya,
Trigger tools adalah suatu tools yang digunakan untuk mengatasi komputer atau elektronik dalam keadaan hidup. Yang legalitas forensik. Legalitas forensik yaitu alat bukti elektronik ialah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan pernyataan material yang diatur dalam Undang-Undang IT. Pasal 5 ayat 1. Undang-undang mengatur bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto elektronik dan interstek, surat elektronik atau elektronik mail, telegram, telekopi atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto atau sejenisnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Oke, mungkin cuma itulah yang saya presentasikan, dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.